Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulik Maesa dengan NPM 2012-2001 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS jaringan komputer. Yang pertama ada Domain Name System atau DNS, yang dimana sebuah servis dalam jaringan TCP atau IP yang dapat menerjemahkan IP address ke nama domain yang biasa digunakan sebagai pengidentifikasi sebuah server, baik web server maupun email server. Selain itu juga bisa diartikan sebagai nama unik yang digunakan sebagai pengidentifikasi nomor IP sebuah komputer server. Tugas utama dari DNS adalah mempermudah seseorang untuk mengakses sebuah IP dengan nama yang mudah diingat manusia. Contohnya lebih mudah mengingat www.facebook.com dibandingkan dengan mengingat alamat IP address yaitu 101.2.44.251. Yang kedua ada web server. Web server adalah sebuah servis pada server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser dan mengirimkan hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Salah satu server yang terkenal di Linux adalah Apache. Apache merupakan server web antar platform yang dapat berjalan di beberapa platform seperti Linux dan Windows. Web server juga merupakan sebuah komputer yang menyediakan layanan untuk internet dan server disebut juga host. Yang ketiga, email server. Suatu email server seperti Gmail menyimpan dan mengirim pesan email ke klien email berdasarkan request. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengirim dan menerima email di perangkat seluler atau komputer. Setiap penulisan dan pengiriman email ke orang lain, pesan yang dikirimkan pertama kali akan menuju ke email server. Email server ini kemudian akan mengirimkan email ketika diminta dari email klien, misalnya aplikasi Gmail dari perangkat penerima. Konfigurasi email server masih membutuhkan layanan DNS server pada suatu titik. Konsep subnetting. Subnetting adalah proses pemecahan IP address pada jaringan menjadi subjaringan yang berukuran lebih kecil yang disebut dengan subnet. Tujuan dilakukannya subnetting adalah untuk mengefisienkan alokasi IP address yang tersedia supaya penggunaan IP tidak terbuang percuma. Yang kedua, mengoptimalisasi kerja jaringan menjadi lebih cepat karena tidak terpusat di satu network besar. ARP atau Address Resolution Protocol. Suatu data biasanya dikirim melalui Ethernet card pada jaringan lokal supaya bisa saling berkomunikasi. Ethernet card menggunakan MAC address yang besarnya 48 bit dan setiap Ethernet card memiliki MAC address yang berbeda. Pada saat ingin mengirimkan data ke komputer lain dengan IP tertentu, suatu host pada jaringan Ethernet perlu mengetahui komputer mana yang memiliki IP tersebut untuk memetakan IP address. Digunakan Address Resolution Protocol. Address Resolution Protocol (ARP) merupakan sebuah protokol yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat Media Access Control atau MAC address. Untuk mengisi ARP table, fungsi yang diperlukan pada command prompt adalah ping. DHCP atau Dynamic Configuration Protocol. Layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP secara dinamis kepada komputer yang meminta komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP atau IP, tapi cukup dengan memberikan referensi kepada DHCP server. DHCP menggunakan 4 tahap proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP, yaitu yang pertama ada IP list request, yang artinya klien meminta nomor IP ke server atau broadcast mencari DHCP server. Yang kedua, IP list offer. DHCP server biasa satu atau lebih server jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP memberikan penawaran ke klien tersebut. 3. IP list
selection. Klien memilih penawaran DHCP server yang pertama, diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server jaringan komputer 29. Yang keempat, IP list acknowledge. DHCP server yang menang apabila terdapat lebih dari satu server memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lainnya klien dengan sebuah acknowledgement. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.